Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang subtema kedua, aku anak mandiri. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang materinya lebih lanjut, Ustazah mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan mandiri? Coba ada yang bisa jawab? Nah, ya sudah, baik. Saya saja yang menjelaskan ya. Mandiri adalah sikap tidak bergantung pada orang lain atau kita dapat melakukan kegiatan tersebut dengan sendiri. Mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari, contohnya adalah menyiapkan pelajaran sekolah, merapikan tempat tidur, mengenakan seragam sekolah. Nah, ini termaksud dalam mandiri melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau kalian sudah bisa menyiapkan pelajaran sekolah sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, mengenakan seragam sekolah sendiri, makan sendiri, berarti kalian juga termaksud ke dalam anak yang mandiri. Nah, selanjutnya mandiri dalam mengambil keputusan berkelompok. Kalian juga dituntut untuk mandiri dalam mengambil keputusan berkelompok. Contohnya, ketika Ustazah memberikan tugas berkelompok, kalian harus mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, mandiri dalam mengambil keputusan berkelompok itu termaksud dalam musyawarah. Masih ingat tidak? Kegiatan musyawarah ini termaksud pengamalan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, selanjutnya mandiri dalam beribadah. Nah, kita juga dituntut untuk mandiri dalam beribadah. Apa sih Ustazah mandiri dalam beribadah? Mandiri dalam beribadah yaitu taat dalam menjalankan ibadah. Nah, contohnya kalian membaca bismillah sebelum makan, lalu kalian sholat, mengerjakan sholat tepat waktu, lalu kalian bersedekah. Nah, ketika kalian mengerjakan hal-hal yang menyangkut tentang ibadah tanpa disuruh, berarti kalian juga termaksud anak yang mandiri dalam beribadah. Nah, kalau kalian mandiri dalam beribadah, berarti kalian juga telah mengamalkan sikap pengamalan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang manfaat menjadi anggota pramuka. Ada yang tahu nggak nih salah satu manfaat menjadi anggota pramuka itu apa? Ya, betul. Salah satu manfaat menjadi anggota pramuka yaitu menciptakan kemandirian. Kenapa begitu? Karena kegiatan-kegiatan pramuka itu memacu anggota pramuka untuk lebih mandiri dengan kegiatan berkemah, dengan hiking, dengan kegiatan-kegiatan pramuka yang lainnya. Anggota pramuka ini bisa memicu mereka menjadi lebih mandiri. Contohnya ketika anggota pramuka berkemah, itu anggota pramuka itu membuat tendanya sendiri, membuat api unggun sendiri. Nah, itu juga termaksud dalam kemandirian. Oke, selanjutnya menjadi anggota pramuka ini manfaatnya dapat mencintai alamnya. Kenapa ya kok bisa menjadi anggota pramuka ini dapat menciptakan anggota pramuka ini cinta terhadap alamnya? Nah, karena kegiatan pramuka ini dilakukan di alam liar ya, di alam liar, maksudnya di lingkungan alam. Makanya hal tersebut dapat membangun kedekatan, apresiasi, dan rasa cinta terhadap alam. Oke, selanjutnya manfaat dari menjadi anggota pramuka yaitu kebugaran fisik, psikis, dan kognitif. Nah, di sini biasanya kegiatan pramuka seperti hiking, berkemah, menelusuri peta-peta yang sudah direncanakan. Biasanya kegiatan pramuka ini dapat
membantu kamu mempertahankan berat badan agar lebih sehat, lebih kuat, dan lebih lincah nih, seperti hiking. Kalau kalian ikut kegiatan pramuka hiking, nah ini bisa melatih kalian nih untuk lebih sehat, lebih kuat, karena kalian harus jalan lebih lama ya. Nah, lalu biasanya karena kegiatan pramuka ini melatih anggota pramuka dalam memecahkan masalah ya. Biasanya dalam kegiatan-kegiatan pramuka seperti mencari lokasi-lokasi ini nih, melakukan kegiatan pramuka nih, mereka sebagai anggota pramuka dituntut untuk bisa memecahkan masalah yang telah diberikan. Nah, diantaranya juga biasanya semua anggota pramuka nanti nih dalam kegiatan pramuka akan dihadapkan dengan kesulitan. Nah, kesulitan tersebut dapat membantu kamu memperoleh stabilitas emosional, keberanian, kepercayaan diri, ya, dan empati. Nah, biasanya nanti dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan kepramukaan ini, anggota pramuka ini akan lebih memiliki rasa kepercayaan diri, terus lebih suka menolong temannya ya. Oke, selanjutnya gotong royong. Nah, dalam kegiatan, kenapa sih manfaat dari menjadi anggota pramuka ini bisa menciptakan gotong royong? Nah, kembali lagi ya ke yang tadi nih, kalau misalnya kalian melakukan kegiatan seperti hiking atau kegiatan pramuka lainnya seperti melatih kebugaran fisik. Nah, ini diperlukan juga gotong royong supaya ketika kalian memiliki sebuah pasukan atau tim dalam pramuka, kalian ini harus saling tolong menolong dalam kegiatan tersebut nih, supaya teman kalian juga bisa menyelesaikan kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas mengenai manfaat menjadi anggota pramuka. Sekarang kita akan belajar tentang tanda kecakapan pramuka. Apa sih yang dimaksud dengan tanda kecakapan pramuka? Nah, tanda kecakapan pramuka adalah bukti yang diberikan kepada pramuka siaga yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki keterampilan tertentu. Jadi nggak sembarangan nih semua orang dapat mendapatkan tanda kecakapan pramuka ini. Jadi kalau kalian mau mendapatkan tanda kecakapan pramuka, kalian itu harus berhasil menempuh ujian syarat kecakapan. Nah, tadi nih biasanya tanda kecakapan pramuka itu bisa didapatkan kalau kalian bisa menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan. Oke, selanjutnya yang pertama, tanda kecakapan pertama adalah TKU, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum adalah tanda yang didapatkan setelah seorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum. Nah, biasanya udah selesai menyelesaikan syarat-syarat tertentu yang harus mereka tempuh supaya mendapatkan ini nih tanda kecakapan umum. Nah, seperti ini ya nak ya, lambangnya tanda kecakapan umum. Jadi nggak semua peserta bisa mendapatkan tanda kecakapan umum. Mereka juga harus lulus syarat-syaratnya atau berhasil dan lolos dari syarat-syarat yang ditentukan. Oke, selanjutnya ada tanda kecakapan khusus. Coba ya, apa sih yang dimaksud dengan tanda kecakapan khusus? Tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diperoleh setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus. Nah, kalau tanda kecakapan khusus itu tidak harus dimiliki semua anggota pramuka ya nak ya, karena kalau misalnya tanda kecakapan khusus bersifatnya opsional, itu artinya seorang pramuka yang dapat memilih jenis kecakapan khusus apa yang telah dikuasainya saja ya. Jadi nggak semua orang harus semua bidang
mendapatkan tanda kecakapan khusus, enggak, sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, ini seperti contoh lambangnya seperti ini ya, Nak ya. Seperti ini contoh lambangnya. Oke, selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah tanda Pramuka Garuda. Apa sih yang dimaksud dengan tanda Pramuka Garuda? Tanda Pramuka Garuda adalah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat Pramuka Garuda. Nah, jadi nih tanda ini biasanya dimiliki sama peserta yang sudah bisa menempuh, ini tertinggi ya Nak ya, jadi sudah bisa menempuh syarat-syarat yang sudah banyak ditentukan, dan ketika dia bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, barulah nih mendapatkan tanda Pramuka Garuda. Nah, ini tanda tertinggi ya Nak ya, lambangnya seperti ini, tanda Pramuka Garuda. Oke, untuk subtema kali ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.